Pandas untuk membaca data, Network untuk membaca matematika dalam grafiknya, Matplotlib untuk membuat grafik 2D, ClassNote membuat node dari tree, Self-Content untuk menyimpan pertanyaan atau hasil akhir tree, Self-Nama atribut untuk menyimpan nama kolom dari tabel pasien, Self-Cabang untuk menyimpan alur atau rute yang dilalui, Def tambah cabang, fungsi tambah cabang. Self-Cabang menambahkan node anak dengan jawabannya, Def buat pohon tiroid ini untuk membuat fungsi pohon tiroid 4 fiturnya, root akarnya dari pohon dengan pertanyaan respon medis. Pertama ada jawaban excellent dengan langsung mengarah ke aman. Lalu kedua ada struktural, jawaban struktural incomplete yang dimana terbagi menjadi mikro papillary, Hurtle cell, papillary, follicular yang dimana semuanya aman kecuali Hurtle cell dengan resiko tinggi. Root tambah cabang ini untuk menyambungkan struktur root akar utama dengan cabang node patologi. Node resiko untuk menyambungkan dengan jawaban intermediate yang dimana ada low dengan yang akan langsung ke aman, lalu ada high dengan resiko tinggi. Ada juga bengkak kelenjar jika jawabannya intermediate, yaitu dia akan meskipun no atau yes dia tetap aman. Node resiko tambah cabang ini untuk menyambungkan node kelenjar ke node jawaban intermediate. Lalu root tambah cabang ini untuk menyambungkan root ke intermediate node resiko. Root tambah cabang ini yang keempat dengan jawaban chemically complete yang langsung ke aman. Return root kembalikan struktur pohon 4 fitur yang sudah jadi. Pada fungsi tampilan grafik 4 fitur ini digunakan untuk membuat dan menampilkan visualisasi pohon keputusan berdasarkan 4 fitur utama. Fungsi akan mengatur posisi setiap node dan hubungan antar node sehingga struktur dapat ditampilkan dengan jelas dan tidak saling bertumpuk. Lalu ada data legenda, yaitu digunakan untuk menyimpan informasi legenda yang berisi kode fitur dan deskripsi setiap atribut. Data ini kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel agar pengguna dapat memahami arti dari masing-masing fitur yang digunakan pada pohon keputusan. Lalu pada selanjutnya ini adalah outputnya. Output ini merupakan visualisasi pohon keputusan yang menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 fitur utama. Setiap cabang mempresentasikan hasil dari suatu atribut, sedangkan not akhir menunjukkan hasil klasifikasi atau keputusan yang diperoleh dari kombinasi kondisi yang telah dilalui. Kemudian kita buat fungsi untuk menelusuri arah 4 fiturnya, lalu kita cek apakah not cabang itu sudah berakhir atau enggak. Jika sudah berakhir maka akan ditimbulkan hasil akhirnya gimana. Jika tidak maka kita ambil nama atribut atau nama kolom, lalu kita ambil jawaban dari kolom tersebut, kemudian kita cetak hasilnya, kemudian kita cek apakah not cabang ada di daftar cabang atau tidak. Jika ada maka akan ditelusuri lagi pakai fungsi yang sama dengan jawaban yang sama dari cabangnya. Jika tidak maka jalur akan terhenti atau kategori data tidak terdaftar di pohon. Kemudian kita coba dengan pertama kita baca data yang kita punya, dataset yang kita punya, lalu kita ambil data paling awal 5 dan data paling akhir 5, kemudian kita looping untuk menampilkan hasilnya atau ya di print. Lalu jika hasil tidak ada maka akan menampilkan errornya. Kemudian inilah hasilnya, dilihatkan bahwa 5 data paling awal hasilnya aman dan 5 data paling akhir hasilnya juga aman, tapi ada satu yang kategori tidak terdaftar.